Ya untuk memberikan masukan-masukan ke unsur dari legislatif kan ke eksekutif ya kayak gitu. Betul. Biasanya malah justru gagasan-gagasan dari apa ya kita sebutnya proletar lah ya, kalau bahasa aktivisnya lebih membumi gitu ya. Lebih membumi dan memang lebih lebih dibutuhkan oleh Iya. mereka. Nggak tahu nih proletar masih masih anak-anak zaman sekarang ngerti nggak udah proletar? Di zaman kita kali. Zaman-zaman kita kali kita bicara proletar, kita bicara borjuis, kita bicara macam-macam lah ya dengan pemikiran-pemikiran itu. Tapi yang pasti sekarang ini kan eranya beda ya. Ya. Saya selalu kritisi ya, selalu kritisi zaman sekarang ini. Emang kita harus terjun nih. Generasi-generasi kita itu harus turun ke generasi sekarang karena ada yang miss gitu. Saya ngeliat ada yang miss, salah satunya gampangnya sekali tersebar budaya hoax gitu ya. Wah kayak gitu, ternyata setelah saya pelajari ternyata ada yang miss di bidang misalnya literasi gitu. Betul. Saya lagi kampanye pribadi lah, tolonglah Ya. kita budayakan Memperkaya literasi ya. Artinya kita budayakan membaca, budayakan menulis, budayakan memahami sebelum kita komentar. Betul. Nah zaman sekarang ini baru lihat judul aja udah Apalagi judulnya clickbait ya. Wah udah. Judulnya apa, kontennya apa. Itu udah pembohongan secara teknologi. Betul. Kalau kita nggak bisa merespon zaman kayak gitu bahaya kita. Ya kan bahaya nih ini apa pulsa internet kita, pulsa ini kita terbuang percuma-cuma. Kita nggak mempelajari hal-hal yang positifnya. Artinya emang sih pemerintah ada internet positif dan lain-lain. Tetapi yang pasti kita harus membudayakan memahami dulu permasalahan baru kita bicara. Oke. Kayak gitu. Nah, tadi bicara digital. Kang Bibik juga katanya lagi ini intens nih bikin konten YouTube. Apa nih, tentang apa nih? Kasih bocoran gak apa-apa, nanti kita ini kan biar subscribe juga kan, mendukung biar tahu isinya apa, tentang apa nih. Sebenarnya kalau saya emang aktif di media sosial karena saya ingin menampilkan bahwa saya ada. Artinya secara wakil rakyat saya tidak menutup diri. Silakan bisa berkomunikasi di Instagram saya, Facebook ya, dua medsos itu yang saya aktif. Nah sekarang ini kayaknya kita perlu juga nih ya bikin channel YouTube ya. Baru-baru ini saya bikin channel YouTube namanya Sikap Silaturahmi Kang Pipik. Subscribe dulu tuh nanti ya. Sikap. Boleh. Tapi yang pasti saya sih lebih ke arah gini. Kenapa saya membuat channel YouTube itu? Saya akan mendatangkan berbagai macam narasumber dari seluruh aspek kehidupan gitu, aspek komunitas atau aspek berbagai macam kalangan yang di Karawang, biar mereka menyuarakan kegundahan mereka gitu. Nah kemarin itu edisi perdana saya dapat narasumber yang oke, beliau dokter di bidang olahraga dan berbicara tentang atlet Karawang yang senyap gitu, nggak ngerti gitu. Ya ini juga konsen juga ternyata bener juga ya. Karawang ini atletnya siapa ya? Yang atas pembinaannya seperti apa ya? Itu melebar. Ya itu memang ada di konten situ. Intinya bisa dilihat di situ. Nah, maksud saya, kalau saya membuat konten-konten itu, siapapun yang akan membangun Karawang itu bisa melihat salah satu referensinya di situ gratis kan? Oh, ini mau bicara tentang olahraga ini, nanti mau bicara kesenian, nanti saya juga akan bedah juga tentang seniman, tentang budayawan, atau nanti kita juga bedah juga tentang alam, bedah juga tentang infrastruktur, bedah juga tentang orang-orang yang apatis secara politis atau apapun lah, nanti saya bedah minimal itu menjadi sebuah kerangka berpikir yang kita tuh kalau berpikir utuh tuh kita ngambil ya puzzle-puzzlenya itu kita kumpulin gitu. Betul. Nah kita menjadi sebuah kesatuan untuk Karawang lebih baik kayak gitu. Wah luar biasa. Ya kemudian bicara konten tadi, ini juga kan salah satu konten nih SPSKB nih. Keren ini keren. Ya, Solidaritas Pekerja Seni Karawang Bersatu. Nah gimana tanggapannya nih Kang dengan konten-konten seperti ini? Barangkali ini bisa menjadi insight ya buat kita ya di SPSKB supaya terus bisa berkembang lagi, adaptif terhadap zaman. Barangkali gimana Kang? Ya jadi gini, ini respon dari zaman gitu ya, respon dari teknologi, respon dari mengenalkan diri. Zaman sekarang ini kita harus mengenalkan dari ini kan era digital ya, era digital di mana ya kita harus dikenal. Masyarakat sekarang itu banyak sekali yang akses YouTube, yang akses Facebook dan lain-lain. Kita bisa live streaming di situ gitu. Off air, ini kan bisa disebut on air. Ya. Kalau off air ini kadang-kadang kan orang udah dengan dimanjakan medsos agak malas juga. Semua ya gini aja deh, kalau kita duduk bersama ya masing-masing aktif dengan
Gadgetnya gadgetnya masing-masing, ya. masing-masing. Di situ udah kelihatan pola perilaku manusia Iya. dunia, manusia khususnya Indonesia udah berubah. Nah kalau kita nggak merespon seperti itu, gimana kita mau memperlihatkan bahwa misalnya, nah ini kayak solidaritas pekerja, seni Karawang Bersatu ini kan harus dikenal dan Betul. harus melahirkan karya-karya, ya salah satunya ini. Ini luar biasa, tokoh ini saya sangat mendukung, makanya begitu diundang, wah ini kehormatan sekali buat saya menjadi narasumber atau menjadi bintang tamu di acara SPSKB on cam. on cam ini keren gitu. Nah mudah-mudahan nanti kan pastilah narasumber-narasumber yang lain. Nah ini juga kan akan menjadi, kalau mau sharing dengan saya terhadap pemikiran, paling tidak ketika saya punya sebuah pemikiran itu kan bisa disimpan di sini, ya nanti bisa dibedah lah. Ya, nanti bisa dibuka-buka lagi. Ini ya kan? kayaknya dulu Kang Bibik pernah bicara ini deh gitu misalnya, atau nanti narasumber ini pernah bicara ini. Ya. Itu maksud saya. Jadi menjadi perpustakaan. Nah, digital. Perpustakaan digital itu referensinya ya salah satunya ini. Dan Betul. itu ke depan Mark Zuckerberg itu udah bicara metaverse. Oh iya. Udah bicaranya uangnya aja udah dia mau ngeluarin mata uang sendiri dan ini udah. Kalau kita tidak, misalnya para seniman, ini juga harus ini juga nih. Para seniman juga harus merespon. Ya saya sih ngelihat sih ada seniman-seniman budaya yang keren yang punya channel YouTube sendiri. Wah keren juga nih kan kayak bagus gitu. itu berarti kan. Itu keren, itu luar biasa. Ya, karena memang betul tadi ya sebuah keniscayaan lah industri digital saat ini kan eranya begitu. Nah, meskipun banyak di antaranya, kita tidak menafikan ya, banyak di antaranya yang masih konservatif terhadap digital. Bagaimana nih Kang membangun atau mungkin akan bisa memberikan achievement terhadap itu supaya mereka juga mau adaptif terhadap perkembangan digital ini? Ya, salah satunya ya tugas-tugas Anda ini ya. Ya gini loh, Anda membuat sebuah forum, membuat sebuah organisasi yang di dalamnya itu bicara tentang seniman. Karawang Bersatu. Nah, salah satu tanggung jawab moral Anda adalah untuk pendidikan seperti itu. Ya kalau misalnya di organisasi atau apa yang namanya ada namanya ini ya, pendidikan kaderisasi atau pendidikan tentang ya kayak coaching gitu ya kayak membangun gitulah. Ya itu harus. Nah, tugas salah satu saya sih siap support secara kepartneran untuk memberitahu teman-teman tuh harus diberitahu. Jangan, maksudnya gini, betul konservatif itu kan itu kadang-kadang itu juga kita tidak bisa menghalangi mereka tetap artinya ada perbedaan. Kayak kita belanja online lah. Ya. Kayak punya idealisme sendiri gitu ya. Kalau saya tukang shopping, misalnya saya harus melihat barang langsung gitu, di mall atau di apa dengan online emang ada resikonya, tetapi metode online shopping itu misalnya dia itu harus ada kredibilitas, ada akuntabilitas, benar-benar dijaga juga. Ternyata kan banyak juga brand-brand internasional yang emang expert di bidang online dan dia jaga kualitas dan lain-lain, mereka juga jaga kan kayak gitu. Nah itu juga nanti akan berimbas juga ke perilaku industri yang lain, termasuk salah satunya adalah ya kebudayaan, seniman. Nah kalau bisa misalnya seniman lukis, bikin lukis sendiri, dia punya channel YouTube, punya IG, punya Facebook misalnya. Atau tari jaipong, kenapa tidak? Dia punya channel YouTube sendiri, kalau yang subscribe-nya gila-gilaan di atas 1.000-2.000 bisa menghasilkan ya? Bisa menghasilkan. Setidak-tidaknya menjadi etalase atau katalog itu lah ya. Betul. Kalau produk itu kan ada katalognya gitu. Kan kalau misalnya saya mau pakai si A, saya harus cari di mana referensinya. Nah ini lihat dulu. Tinggal kan jadi gini lah, di kurikulum vitae seseorang atau ya bio seseorang dia akan cantumkan kalau Anda mau ngelihat karya saya, tinggal dia klik akun channel YouTube-nya, kita kan bisa melihat kan kayak gitu. Gampang lah sekarang misalnya. Betul. Harusnya bisa. Insya Allah bisa. Ini untuk para seniman di Karawang khususnya harusnya bisa memanfaatkan industri digital atau teknologi digital ini untuk meng-upskill ya. Betul. Baik itu secara skill, bahkan mungkin lebih jauhnya lagi secara pendapatan kan. Baik, makin asing nih ngobrolnya. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi akan ada commercial break terlebih dahulu sambil nanti kita masih akan banyak ngobrol bareng Kang Bibik yang luar biasa ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di SPSKB On Cam.
Balik lagi di SPSKB On Cam. Masih ngobrol seru kita nih dengan Kang Pipik. Ya, Kang Pipik ini adalah salah satu anggota legislatif. Ya, beliau juga aktif di apa namanya ya kalangan milenial lah, banyak dikenal sama kalangan milenial karena gagasan-gagasan dan memang cara pandang beliau. Nah, kita akan lanjut ngobrol dan tadi kita lihat ada tayangan sikap. Nah inilah kolaborasi, makanya di zaman sekarang itu jangan ilfil atau jangan alergi dengan kolaborasi ya, karena kolaborasi itu bisa saling membesarkan, bisa saling menumbuhkan. Untuk itulah kita banyak berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kang Bibik, baik lagi nih kita lanjut nih. Baik. Sebagai anggota legislatif nih, bulan puasa ini apa nih kesibukannya? Ya selain di parlemen, lagi sibuk apa nih? Sibukannya standar. Sebagai anggota legislatif kita masih mengikuti rapat-rapat, kajian-kajian di DPRD Kabupaten Karawang. Ya pansus lah atau kunjungan-kunjungan kerja seperti itu. Ya, itu masih ya. Terus untuk kemasyarakatannya ya kebetulan di organisasi kepolitikan ya juga saya di Parpol juga ada rapat-rapat kayak gitu, di praksi ada rapat-rapat. Dan kalau misalnya di bulan puasa ya pasti silaturahmi. Silaturahmi itu lebih banyak. Silaturahmi menjelang beduk itu banyak. menjelang berbuka itu ya kebetulan juga saya juga kerjasama dengan salah satu stasiun radio swasta ya FM, digital FM. Yang menjadikan saya narasumber keliling gitu kan ya beberapa episode ya sebelum berbuka ya alhamdulillah. Terus ngisi kultum atau gimana? Ya sebenarnya bukan kultum, saya kan kapasitas saya nanti bahaya gitu. Nanti ayat yang saya sampaikan takut salah kan nanti bahaya umat kan kayak gitu. Tapi yang pasti saya bicara ketika menjadi narasumber ya saya bicara tentang kebaikan umum. Saya bicara tentang hal-hal yang emang ada korelasinya dengan kebaikan, dengan silaturahmi, dengan bulan suci Ramadan itu sendiri. Tapi yang pasti beberapa aktivitas sosial saya mengunjungi masyarakat yang misalnya terkena musibah saya kunjungi, terus komunitas-komunitas saya juga kunjungi untuk buka puasa bersama, sharing atau terus masih menerima aspirasi kalau misalnya setelah berbuka atau malam tuh saya suka ngobrol dengan para aktivis, para seniman, para sineas kayak gitu beberapa hari yang lalu juga sempat curhat. Jadi emang ya tetap terus berjalan. Ya kalau kita bicara wakil rakyat ya sebenarnya ya emang kita harus terus menyatu gitu. Terus menyatu menerima aspirasi sahabat-sahabat kita di luaran sana yang ingin bicara kan kayak gitu. Ya. Karena memang ya kalau saya petik peribahasa sih ini peribahasa jalanan barangkali. Banyak persoalan sebenarnya bisa diselesaikan dengan ngobrol. Tinggal bagaimana pola komunikasinya aja. Nah, ini juga salah satu sarana untuk kita kenapa tadi di awal kita akan ngobrol santai, ngobrol asik, mungkin nanti bisa menjadi insight tersendiri bagi Kang Pipik khususnya dan umumnya bagi kita semua yang di SPSKB. Dan ini informasi aja, sebentar saya agak keluar sedikit. Di SPSKB On Cam ini juga kita membuka ruang bagi para pelaku usaha kecil ya untuk mempromosikan usahanya nih Kang. Makanya tadi ada iklan. Ya, keren. Ini salah satu bentuk support kita supaya mereka juga tetap eksis apalagi di tengah pandemi seperti ini kan banyak ya mungkin sekarang udah lebih baik ya sebelumnya kan untuk bangkit lagi ini perlu effort gitu kan, perlu effort yang memang luar biasa terutama seniman nih. Betul. 2 tahun terkena dampak yang luar biasa bagi seniman ini, bahkan konon katanya begini Kang, ada yang sampai menjual alat. Di mana alat itu memang adalah sebagai sarana mata pencahariannya. Nah ini kan miris sekali Kang. Nah, gimana Kang menurut Kang Wipik nih? Ya dunia ya Indonesia khususnya kita juga mengerti ya pandemi ini ya sifatnya global gitu kan. Bukan hanya terjadi di Indonesia. Jadi emang udah seperti ini. Saya ikut prihatin terhadap teman-teman seniman. Begitu ada menjual aset saya sampai ada yang ngamen lah ya sedih gitu ya tapi ya memang sendiri gimana gitu situasinya emang situasi seperti itu pembelajaran hidup
eksistensinya harus seperti apa. Nah, ya kan? Nah, ini sebenarnya era digitalisasi ini adalah sebuah solusi. Betul. Karena selama ini kita selalu berpikir off air. Ya. Ya kan? On air sendiri kadang-kadang kita difasilitasi oleh media-media. Misalnya ya punten ya kayak televisi atau apapun. Tapi kalau di zaman sekarang ini Anda seniman atau siapapun bisa mempunyai channel sendiri. Kalau kita bicara komersil atau ya profit oriented ya Anda sah-sah aja. Di Betul. zaman misalnya Anda wah, banyak kok saya lihat, ini apa subscribe-nya gila-gilaan juga. Iya. Iya kan, dia tampil sana, tampil sini, selain offer, tapi dia terus meneruskan mendapatkan income yang terus menerus ketika dia emang punya konten kan kayak gitu. Nah ini salah satu pembelajaran. Tetapi ya kita harus bersyukur ya. Saya kalau kita bahas ke belakang kayaknya kita Ya, itu jadi menyedihkan cerminan lah. lah, Bukan hanya ini ya aset, tapi kita juga kehilangan banyak teman, Iya. kehilangan banyak saudara terkait permasalahan pandemi ini yang pasti kita harus bangkit kembali di tahun 2022 ini karena emang pemerintah juga sudah melonggarkan terkait kegiatan-kegiatan bahkan konser musik dan semuanya juga sudah mulai. Nah, yang sekarang kita bangkit lagi, insya Allah artinya ada pembelajaran hidup. Ya mudah-mudahan amit-amit lah kita ada lagi kayak gitu, tapi yang paling tidak harapan udah mulai muncul lah ya. Muncul dan saat ini. jangan lupa saving. Betul. Saving money itu saving itu ya Betul. kalau punya duit lebih ya disimpan lah di apa betul. beli aset, beli apa ya karena hidup kita kan kita nggak tahu. Nggak tahu ya ya, kan? betul. Tapi yang pasti ya mudah-mudahan karena apa ya banyak kok. Saya kebetulan pernah tinggal di Bali ya Kang Eben ya. Saya waktu itu ke Bali beberapa waktu yang lalu, saya sedih banget gitu. Bali itu udah kayak kota mati gitu. Iya. Yang biasanya gimana kehidupan, tapi ya kebayang kan mereka 2 tahun dihantam pandemi. Ya, Sepi, kita mungkin ngeliat masih gamelan yang dijual. Ini mereka hotel yang dijual. Iya. Nah udah gitu yang belinya nggak ada. Iya. Ya kan? Permasalahannya Betul. belinya nggak ada. Karena apa? Dia daripada dia harus beli aset atau apa, dia mending uangnya yang tabungannya di save dulu buat hidup gitu. Iya. Ya Ya. itu salah satu pembelajaran Yang hidup lah. lebih besarnya lah ya. Makanya betul tadi ini konten kreatif atau konten digital ini salah satu solusi dari sekian banyak untuk bisa tetap bertahan ya, bisa tetap eksis dengan situasi apapun mungkin di saat ini. Nah, kemudian bicara industri digital, seniman, tadi mudah-mudahan ini juga ada harapan baru nih ke depan ketika pandemi menjadi endemi, kemudian makin baik lagi situasinya yang biasanya manggung dari tampil atau pentas dari panggung ke panggung udah mulai bisa jalan lagi gitu kan. Yang tadinya dari kampung ke kampung sekarang juga udah mulai longgar lagi. Mudah-mudahan ini menjadi harapan yang baik buat para pelaku seni di Karawang khususnya. Amin. Nah, Kang Bibik di DPRD Kabupaten Karawang ini sebagai Bapenperda. Ketua Apa itu tuh? Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya. Nah, ngapain aja tuh tugasnya tuh biar tahu Nah, semuanya. ini udah mulai masuk ke ini ya. Ini Ya job harus desk-nya. kita kuliti kan. Nanti kita Ya, udah oke. mulai ini ngapain aja tugasnya nih biar Jadi gini. jadi edukasi juga buat kita semua. Ya di DPRD ini teman-teman ya semua pemirsa yang lagi live streaming YouTube ini di DPRD ini kan ada AKD, ada alat kelengkapan dewan, ya Betul. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, ada Banggar, ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan ada Badan Kehormatan. Oke. Nah, di situ di AKD itu salah satu pimpinannya saya, yaitu Oh. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi peraturan-peraturan daerah yang lahir di Kabupaten Karang era 2019 sampai nanti 2024 insya Allah, yaitu saya yang godoknya. Bukan saya, tapi di Bamperda ini kita terdiri dari perwakilan-perwakilan fraksi yang ada di DPRD. Oke. Ya, Dan Akang sebagai ketuanya. saya ketuanya. Ketua Ya, Bapenperda, di situ nanti, oke. nah itu masukan-masukan terkait Perda ini kan kita juga ada konsideran ya di atasnya. Biasanya kalau misalnya sudah ada perubahan Perpres atau misalnya ada Perpres ada peraturan yang misalnya dari provinsi ya semuanya itu tuh kita harus langsung merespon gitu. Karena kita juga harus memperbaharui dan emang sistemnya seperti itu. Nah, Ya. ada dua salurannya. Ya. Ada yang dari eksekutif,
Ya. dan ada yang dari legislatif, Legislatif, inisiatifnya gitu kan. Betul. Inisiatif nih misalnya terkait salah satu contoh misalnya disabilitas, perda disabilitas ya kita punya perda disabilitas kita sudah punya. Oke. Cuman tinggal nunggu Perbub gitu kan. Nah, terus Oke. ada perda tentang CSR. CSR kita sudah ada perda yang diperbaharui ya yang terbaru tinggal nunggu Perbubnya. Ya banyak-banyak ya. Tapi yang pasti legislatif itu salah satunya kan fungsinya legislasi. Yaitu Ya, betul. kuncinya di peraturan daerah. Itu selesai ketika kita bicara sampai level paripurna di DPRD untuk penerbitan yang namanya perda. Tetapi berikutnya ya kita harus serahkan. Ada lagi satu instrumen hukumnya Ada yang satu instrumen hukum, karena betul, apa di betul. setiap perda itu ada selalu ada amanah Perbub. Nah, itu Betul. instrumennya itu balik lagi ke eksekutif. Ya itu Iya. nunggu peraturan bupati. Nah, kalau perda ada tapi Perbubnya nggak ada, ya mandek, stuck aja kan kayak gitu. Nah, Oke. makanya kami dari Bapeda sering mendorong ke bagian hukum Setda Karawang supaya Perbub itu cepat terrealisasi gitu. Iya, 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 iya. Oke. Ini mulai agak panas nih nanti obrolannya. Baik, kayaknya nanti kita harus ada punya sebutan nih, Bun, ya, Bunda Sofi, untuk para penonton SPSKB On Cam ini apa nih ya nanti sebutannya? Ya, baik, kita akan masih berbincang-bincang dengan Kang Pipik setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, balik lagi di SPSKB On Cam. Jangan lupa subscribe dulu SPSKB Official channel YouTube-nya supaya bisa terus menyaksikan konten-konten dari SPSKB ya. Karena nanti setelah ini Kang, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, ada penampilan dari artis-artis Karawang nih, dari asuhan Bunda Sophie di Pariska. Itu Pariska itu Persatuan Artis Karawang. Oh gitu ya. Wah. Itu banyak Kang ininya, ada yang sampai ke apa namanya ke TV-TV nasional, Luar biasa. Bintang Pantura, kemudian apa lagi ya, banyak lah prestasi-prestasinya dan itu ada beberapa yang memang sering nih tampil di sini ya. Ini juga salah satu cara kita mengapresiasi mereka di tanah kelahirannya supaya bisa tetap eksis di kalangan masyarakat. Ya, kembali ke Kang Pipik nih. Tadi sudah sampai pembicaraan bahwa Kang Pipik ini sebagai ketua Bappenperda ya, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, bicara Bappenperda. Ngerin ya. Bicara Bappenperda, saya kudu nyontek dulu. Karena ini klausul kan, takut salah nanti ya. Yang ada saya yang dibully. Kalau Kang Pipik sih enggak ada yang bully. Saya yang bully, ada yang bully. Enggak apa-apa, bully aja terus. Nah, ini tentang Perda nomor 2 tahun 2018, Kang. Tentang pelestarian budaya. Iya. Nah, ini kan ada kalau tadi konsideran ya. Konsiderannya itu ada
undang-undang. Undang-undang tentang kemajuan budaya, koreksi kalau saya salah ya nanti, nomor 5 tahun 2017. Dari banyak masukan dan kajian, Perda nomor 2 tahun 2018 ini nampaknya kurang relevan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 ini. Nah, bagaimana Kang? Gini, simpel aja, simpel aja. Dibuat sederhana, mekanismenya ditempuh. SPKSB, KB ya. Ya, Ini solidaritas Pekerja Seni Karawang Bersatu. Karawang Bersatu ini hearing dengan Komisi 4. Oke. Ya. Hearing dengan Komisi Hearing 4 dengan ya. Komisi 4. Karena ini kan kalau nggak salah ini kan Komisi 4 ya. Ya. Nah, bicara ini. Ya kan? Oke. Nanti Komisi 4 yang akan membawa aspirasi ini sebagai inisiatif Raperda ke kami, ke Wamperda. Oke. Gitu. Teknisnya sederhana kan. Sederhana gitu. ya, sesederhana itu. Karena apa ya? Itu tadi narasinya yang dibangun itu bahwa ya tadi yang disampaikan Kang Emin bahwa emang ini udah nggak relevan gitu kan. Oke. 2012 karena apa? Nah, karena Berarti tidak relevan ya barusan disampaikan ya. ya karena pemikiran Ya. pemikiran misalnya kita harus ada perubahan. Nah, tapi kita lihat juga ada enggak undang-undang di atasnya yang emang ada Oke. perubahan. Nanti kita harus lihat tuh karena emang ada harmonisasi. Jangan sampai belum ada perubahan di undang-undangnya atau tingkat tertinggi dari Perda Ya, itu belum ada oke. yang berubah, kita mau ngajuin Perda nanti ini juga Pak Gedruk lah kalau ya bahasa ini ya. enggak disharmonisasi. Disharmonisasi. karena emang ada harmonisasi. Yang penting jangan distorsi. Ya, jadi emang perlu misalnya nih di provinsi kita perlu sebuah peraturan daerah level provinsi yang harus diperbarui ya kita perbaiki di level provinsi. Kalau itu Oke. keluar baru nanti kita dorong kan kayak gitu. Jadi sebenarnya terkait budaya ini saya welcome ke teman-teman punya ide-ide. Bahkan saya pernah menyampaikan tolong nih teman-teman kita ada loh yang namanya peraturan daerah tentang museum gitu. Nah, Karawang museum. ini belum punya nih. Ayo silakan. Nah, itu nanti kita garis nanti bawahi. silakan atau apapun silakan gitu terkait kebudayaan nanti kita diskusi. Kalau mau saya sebagai ketua Wamperda akan kasih waktu dan ruang buat teman-teman untuk Nah. hearing dengan Wamperda. Oke, curhat kayak gitu nanti. Catat. Kita Pak Sekjen dicatat. jadi kita diskusi secara formal kelembagaan Iya. karena kalau misalnya ngobrol-ngobrol tetap di warung kopi dan lain-lain masalah keinginan ada sebuah perubahan ya hanya sebegitu saja. Iya. Tapi kalau misalnya formal teman-teman Ada datang, mekanismenya. ada mekanisme kita catat, kita kasih notulensi, Iya. kita kasih atensi, kita serahkan ke Oke. komisi-komisi terkait ya. Kalau mau bisa ya kalau mau ya langsung aja ke Komisi 4 hearing. Ini Iya. kayaknya gini nih tentang budaya apa sih harus ada hal-hal yang dirubah tapi harus ada acuan hukum tertingginya juga yang Betul. disodorkan gitu. Ya. Ya memang semuanya juga ada mekanismenya. Tapi paling tidak ini menjadi mukadimah barangkali ya. Karena gini Kang, yang saya baca di antaranya itu kan lebih kepada pelestarian ya, Ya, pelestarian budaya. Tidak pada tataran perlindungan dan pembinaan. Nah, kenapa perlindungan dan pembinaan ini menjadi perlu? Karena ini sebagai salah satu, mungkin bisa jadi sebagai salah satu proteksi Iya. bagi para pelaku atau pegiat seni yang notabene dengan segala macam dengan segala macam persoalannya gitu kan. Ya yang teredukasi sih bisa memahami ya kan. Betul, Karena betul, tidak betul. selalu semuanya berpangku tangan terhadap pemerintah kan. Betul. Tidak semuanya juga harus diserahkan ke pemerintah. Segala sesuatu ada mekanismenya. Tapi paling tidak perlindungan dan pembinaan ini rasa-rasanya juga perlu menjadi salah satu kajian untuk kita sehingga ini menjadi proteksi bagi para pelaku atau pegiat seni. Gimana menurut Kang nih? Ya, ini kan niat baik ya. Ya. Niat baik dari teman-teman pekerja seni Karawang Bersatu gitu kan untuk terkait ada yang tadi kan perlindungan ya. Ya. Terus pelestarian dan lain-lain ya itu emang harus seperti itu. Kalau bukan teman-teman yang menyuarakan siapa yang mau menyuarakan. Betul. Nah ini hal yang baik, yang positif. Saya support kok. Artinya apa? Kalau emang harus
ke level yang mana nih yang harus kita support ya kita support. Dan emang argumentasinya emang harus dibangun. Kita juga kan kalau kita bisa dialognya argumentasinya ada dan apa kita rasional ya kan logik ya udah kenapa tidak kan kayak gitu. Emang ini kan penting pelestarian budaya kan penting. Terus karena apa ya? Karena kalau nggak kita ini budaya kan bisa hilang juga. Iya. Kalau tidak ada yang dilestarikan nanti warisan-warisan, jangankan kita bicara ini deh, bahasa Sunda aja sebagai bahasa ibu kita. Jangan-jangan 10 tahun, 20 tahun lagi masih ada nggak nih bahasa Sunda? Oke lah bahasa Sunda sehari, bahasa Sunda yang lamanya gitu. Ya, yang Ada benar-benar ininya ya, pattern Sundanya. Bahkan saya sempat ngobrol, ini Sunda ini punya tahun baru nggak sih? Kan punya tahun baru. Kok saya sebagai orang Sunda kadang-kadang sedih, ya? Ini kita nggak bicara agama, nggak bicara keyakinan, tapi kalau misalnya kita tahu sebagai orang Sunda, ini ada tahun baru Sunda ini di bulan apa ini, ya kita kenapa tidak kita mengucapkan rame-rame, mungkin sampai bila perlu RI 1 juga ngucapin, selamat tahun baru Sunda misalnya kan kayak gitu. Kita nggak bicara agama. Betul. Karena apa? Kalau kita bicara teman-teman Tionghoa ya, misalnya mereka ada Gongsi Pace, ya agamanya juga macam-macam. Ada Islam, ada Buddha, ada Nasrani. Ya, tapi tahun dia baru mengucapkan budayanya. Kita level budaya itu pelestarian. Karena apa? Karena sebuah tradisi atau sebuah hal yang diwariskan oleh leluhur kita jaga aja. Yang penting kita menjaga masalah nggak berbentrokan dengan keyakinan ya tergantung pemikiran kita aja. Betul. Gitu sebenarnya. Ya karena memang ini perlu menjadi sebuah kajian. Ya betul tadi yang logik ya kan sehingga nanti bisa ditempuh mekanismenya dengan benar sesuai aturan. Makanya ya salah satu alasan Kang Bibik diundang ke sini itu barangkali ya. Supaya kita juga tidak salah kaprah, Kang. Betul. Kan ada yang memang mengetahui betul mekanismenya, ada yang tidak. Nah, ini mungkin salah satu ikhtiar bagi kita supaya juga memang yang belum teredukasi atau yang memang belum paham bisa mengetahui bahwa segala sesuatu ada mekanismenya. Tapi paling tidak tadi Kang Bibik sudah menyampaikan secara terbuka bagaimana prosedur atau mekanismenya dan paling tidak itu juga bisa menjadi titipan gagasan dari kita tentang Perda pelestarian budaya. Mekanismenya itu gini. Inisiatif itu kan harus ada ditempuh, tetap. Betul. Perda ini inisiatifnya misalnya dari komisi atau dari eksekutif. Ya kalau keren sih sebenarnya dari Disparbud ya. Disparbud itu keren, misalnya dia inisiatif, wah ini karena mereka tuh sebenarnya kan sebuah OPD ya yang emang ada anggarannya, emang harus konsen di bidang pariwisata dan misalnya kebudayaan juga. Mereka harus inisiatif kayaknya kita harus ini ada perubahan. Nah, masuk ke misalnya ke kami, dibahas oleh kami nih, diagendakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, kita meeting nih di internal Bamperda karena tapi ingat ya Bamperda itu semua praksi. Ketika di Bamperda itu raperda, baru rancangan peraturan itu dibahas dan disepakati oleh semua praksi itu nanti naik menjadi pansus. Nah, begitu pansus dibentuk lagi. Nah, saya belum tentu masuk di pansus tersebut, ya kan? Tapi nanti pansus diambil lagi nih, dipilih lagi perwakilan praksi ini memilih nih pansusnya. Ada ketuanya juga, ada ketua wakil misalnya untuk pansus itu dibentuk dan pansus itu mengadakan kajian pasal per pasal dan harus studi banding. Makanya DPR suka jalan. Studi banding karena emang perintah undang-undangnya seperti itu. Studi banding misalnya ke daerah A yang misalnya terkait pelestarian budaya daerah mana nih yang sudah ada nih. Biar komprehensif nanti ya. Di dalam provinsi misalnya daerah Bandung ya kita harus kunjungan ke Bandung. Studi banding ke Bandung misalnya terkait Perda yang sudah diterbitkan terkait pelestarian budaya. Di luar provinsinya misalnya di mana nih? Di Bali ya kita pergi ke Bali. Kita studi banding di Bali. Nah setelah itu bawa lagi tuh hasil studi banding kita dirapatkan lagi di pansus, dibedah lagi sampai akhirnya menjadi sebuah kesepakatan itu menjadi Perda dan diparipurnakan. Nah itu baru dibawa ke Badan Musyawarah. Oleh saya akan disampaikan di Badan Musyawarah bahwa ini Perda ini sudah selesai, harmonisasinya sudah selesai, kajiannya sudah selesai, tinggal diparipurnakan. Nah masuklah di Badan Musyawarah itu
diagendakan di paripurna, salah satunya adalah pengumuman terkait perda tersebut. Oke. Jadi rule-nya seperti ya Oke. masyarakat ini juga Biar- menjadi salah biar- satu pembelajaran betul, juga. betul. Ada teknisnya yang harus dijalankan. Kalau tidak, ya nggak akan sah, bisa Betul. mandek. Ini di mana nih? Mau berapa episode SPSKB on cam pun nggak akan. Mekanismenya Ya, gitu. ya ini juga itu. biar itu salah satu tujuan SPSKB on cam ini, salah satu di antaranya bagaimana kita bisa memberikan edukasi terhadap hal-hal yang mungkin selama ini bukan tidak terjangkau, tapi barangkali mungkin bisa jadi ada yang apatis gitu kan dalam tataran mekanisme tersebut gitu kan, sehingga tidak sampailah pesannya, ya kan? Nah, Ya. kan ada juga yang begitu. Nasihat saya, jangan ngedumel dulu. Wah, lamun cara ieu mah kos kayak anak ke orang tua Ya. ngambek ti heula kalau ke orang. Ya saya juga suka gitu kadang-kadang kalau kesel pengen sesuatu sok ngambek ti heula ke orang tua gitu kan. Nah, dia jangan dulu. Ya, Tempuh dulu, oh ternyata mekanismenya kayak gini. Ya tempuhlah Ya. mekanismenya gitu. betul. Siap. Nah, ada lagi pertanyaan ini soal pelestarian budaya. Tadi Kang Pipik singgung soal museum. Terus nanti juga kita bicara pelestarian budaya ini, ya salah satu mungkin ikhtiar yang dulu pernah dilakukan adalah kampung budaya. Nah, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, balik lagi di SPSKB on cam. Masih bareng Kang Pipik di sini bareng saya. Ruangannya nggak terlalu panas hari ini. Cuma pertanyaannya akan agak memanas. Ya, jangan lupa subscribe SPSKB Official ya YouTube channelnya sebagai support dari Anda semua untuk terus bisa menyaksikan
konten-konten dari SPSKB ya, karena nanti akan ada lagi konten-konten yang mudah-mudahan dengan adanya dukungan subscribe ini bisa berkesinambungan terus-terusan, bisa lebih kreatif lagi menghadirkan konten-konten yang menghibur ya untuk Anda semua. Dan jangan lupa yang mau request lagu nanti setelah segmen ini selesai ya bisa langsung request lagu melalui nomor, ada ya nomornya di bawah ini nanti, nomor di layarnya, atau mau donasi atau sawer online bisa nanti ada nomor rekeningnya juga di situ. Silakan sebagai ajang atau sarana hiburan aja bagi pemirsa semua. Dan bagi yang ingin mempromosikan usahanya, kita juga membuka peluang promosi bagi UMKM terutama. Silakan dengan harga yang masih dengan harga yang manusiawi, ya. Dengan harga yang manusiawi. Karena kita berkolaborasi, tujuannya berkolaborasi, saling menumbuhkan ya, supaya ya di tengah kondisi yang sekarang mudah-mudahan lebih baik ini, para pengusaha khususnya UMKM bisa bangkit lagi, usahanya bisa lebih maju lagi dan bisa tumbuh lebih luas lagi. Nah, kembali ke Kang Pipik, tadi sudah sampai di pertanyaan tentang amanah Perda. Ya, kita sebut saja seperti itu, amanah Perda pelestarian budaya. Yang tadi dibahas, kita sudah sekian lama nih Karawang ini tidak punya museum. Padahal ini kalau saya salah koreksi, Karawang ini sebagai salah satu kabupaten yang memiliki nilai historikal. Kenapa di situ Karawang disebut pangkal perjuangan? Lamun cek orang Karawang, moal merdeka Indonesia lamun deueuh Karawang, bener tuh? Nah, katanya begitu. Tapi kita tidak punya museum sampai hari ini. Museum apalah gitu. Apalagi bicara museum kebudayaan, bicara museum perjuangan, bicara museum kesenian mungkin apalagi dan lain sebagainya. Kang, gimana nih Kang? Kita supaya bisa ikut andil nih Kang, mendorong supaya hadir museum itu di Karawang. Ya nanti itu dari bisa sebenarnya inisiasi balik lagi ke mekanisme. Okay. Inisiasinya dari saya membuka, udah beberapa kali saya diskusi sama teman-teman seniman budayawan di Karawang, sok aja bikin inisiasi, sampaikan ke komisi terkait, ya misalnya komisi 3 lah kalau untuk pembangunan kayak gitu kan. Oke. Berarti Akang juga di situ? Ya, saya di komisi. Saya kebetulan cocok ini berarti. Ya, cocok. Gini. Saya tuh ya ada agak lahir dari keprihatinan aja terkait Karawang. Saya juga orang Pituin asli Karawang ya, orang pesisir lah gitu kan. Jadi ya kita nggak bicara masalah etnis ya, kita nggak bicara masalah kultur di sini. Kita juga Karawang ini sudah menjadi sebuah kota ya urban ya. Walaupun emang dari zaman dulu juga sama ya. Kalau saya bilang Mataram itu ngirim ribuan orang tuh untuk jadi warga Karawang gitu kan ya. Jadi ada peninggalan-peninggalan sejarah yang emang fenomenal di Karawang. Salah satunya adalah Candi Jiwa misalnya kan, Tarumanagara, wah macam-macam dengan 1000 cerita terkait Citarum, ya, Tarumanagara, 1000 cerita terkait penyebaran agama Islam, Masjid Agung dan lain-lain. Bahkan sampai kemarin teman-teman kan juga ada membudayakan Bedog Lubuk lah misalnya kan, Tari Jaipong lah atau apalah kan ya. Jadi harus ada tersentralisasi terkait kebudayaan Karawang ini. Jadi anak cucu kita nanti itu mau nyari Karawang nih jangan ya kayak Fajil gitu harus ngumpulin, jangan terpencar. Kan? Nanya ke Google. Nah, Google nggak komplit. Google ya betul sih ya akhirnya kan inisiatif. Tapi hanya dalam bentuk maya, tidak bisa ada tidak terbangun ambience-nya gitu ya. Ya, referensi kita betul Google. Ya kalau kebayang lah kalau tidak itu kita bicara lagi teknologi. Kebayang kalau tidak ada teknologi yang namanya Google. Kita nggak akan dapat. Bahkan saya mencari informasi tentang Karawang itu ya dari Google. Terkait karena banyak yang membedah Karawang itu ya referensinya dari Google. Itu praktis. Kenapa praktis ya? Kita tinggal buka gadget kita buka daripada kita pergi kemana-mana kan kayak gitu. Tapi dan sumbernya juga terpercaya. Karena apa? Karena biasa dipublishkan oleh media-media yang emang punya kredibilitas ya. Artinya terpercaya, punya badan hukum dan lain-lain. Enggak hoax kan kayak gitu. Itu kan narasumber-narasumber yang bisa kita ambil itu ya itu salah satunya dan itu ilmiah. Nah, terkait museum ya, saya sarankan lah Karawang harus punya museum. Betul. Karena apa? Kita harus pengen tahu misalnya ini gimana ya. Pokoknya apapun mau bicara Karawang, Anda datang ke sini. Ya saya juga nggak tahu nih. Ya banyak lah
jangan sampai juga, jangan sampai gini. Banyak kok bangunan-bangunan di Karawang tuh yang terbengkalai lah kan kayak gitu. Itu juga harus difungsikan ya Betul. kayak gitu untuk ya hal-hal yang positif terkait kebudayaan, terkait literasi budaya Ya. tentang Karawang dan lain-lain itu juga penting juga gitu. Ya, karena memang tadi saya sampaikan, ya terkait dengan literasi tadi, kalau di internet ya dengan kita hadir bisa menyaksikan langsung fakta-fakta sejarah ya melalui ya kalau ada artefak-artefaknya, kemudian kalau ada yang lainnya dalam bentuk fisik, ambience-nya tuh berbeda gitu kan. Kita bisa hadir, kemudian ada rasa cintanya tuh berbeda gitu dengan hanya sekedar membaca. Nah, di sisi lain tadi bicara Karawang ini sebagai kota sejarah ya, kabupaten yang penuh dengan sejuta sejarah dan kearifan lokalnya, ya sudah saatnya memang harus perlu. Nanti kita diskusi lebih jauh lah di SPSKB bagaimana bisa mendorong ini dengan berbagai macam elemen, nanti kita bisa teruskan barangkali kita. Nah, itu soal museum. Kalau soal kampung budaya nih Kang. Ini kan kampung budaya. Berat ya, nih. Oke. Kalau ini koreksi saya kalau saya salah siap. ya. Saya masyarakat awam, masyarakat biasa yang tidak tahu. Dulu itu dibuat tujuannya sangat bagus, ya, sebagai sarana atau fasilitas bagi para pelestari budaya dan seniman untuk bisa mengeksplor ya berbagai macam kegiatan budaya di situ. Nah, gimana Kang? Yang saya tahu kampung budaya itu kalau saya dari Gelumas Perumnas mau ke Interchange itu jalan pintas. Yang saya tahu. Ya. Iya, yang saya tahu. Oh kalau mau ya jalan pintas. Jalan pintasnya lewat kampung budaya. Yang saya tahu ya. Iya. Ya koreksi kalau saya salah. Iya. Terus Kang? Iya kan? Iya, saya juga begitu Yang Kang. lebih cepat jalan kampung Kalau budaya. lewat agak sono macet gitu ya. Jadi kesimpulan awal saya, kampung budaya itu adalah jalur alternatif. Yang kadang digembok juga nih, nggak jelas iya. ya udah. Jadi gini, saya kritisi juga. Saya banyak kritisi terkait kebijakan teman-teman kita di eksekutif. Ya. Karawang ini jangan hanya bisa nyerap anggaran. Oke. Ya terlepas misalnya dananya dari maksudnya mau DAK, DAU atau di provinsi pusat ya. Ya APBD itu apalagi lah. wilayah Itu mereka wilayah. lah. Kami sebagai masyarakat, saya ini Maya, saya sebagai masyarakat awam sih lebih ke ininya. Saya dulu ya, saya punten ya, saya emang kan saya balik Kerawang ini kan ya 2015-an ya. Saya ke kampung budaya, tapi di luar ekspektasi saya sebenarnya. Ketika saya masuk kampung budaya, ini apa ya gitu? Apa yang kok kampung budaya ini apa gitu sebenarnya? Apa sih yang bisa dilahirkan dari yang namanya kampung budaya? Oke. Merupakan representatif tidak dari yang namanya budaya Karawang? Yeah. Saya ngelihatnya belum. Karena kadang-kadang saya hadir ke kampung budaya itu bukan perayaan budaya terkait organisasi A, organisasi B ngadain acaranya di kampung budaya. Jadi hanya sebatas kalau saya lihat nggak beda jauh lah yang dengan namanya hotel atau apapun kita tempat menyelenggarakan sebuah acara. Tapi budayanya enggak. Kalau di bayangan saya itu wah keren nih ya. Kalau misalnya kita adakan pagelaran musik, ada pagelaran auditorium budaya, gitu ya di situ. atau misalnya museum pameran-pameran budaya. Ini gila loh, benar punya loh dengan lahan yang luas dan lain-lain. Ya, bahkan kadang saya ngeliat juga, wah masih asetnya masih kurang inilah ya. Nah, ini PR bahwa kami juga sempat bertanya terus dengan rapat dengar pendapat dengan OPD. Kebetulan di Sparbud kan sekolah akhirnya dengan Komisi 3 ya. Kita juga selalu bicara, ini kampung budaya gimana? Anggarannya gimana? Ini pelestariannya gimana? Ini gimana? Nah, maksud saya di 2022 ini oke lah. Semua orang bicara COVID, dananya gini-gini semua oke, clear lah. Nah, kita bicara 2022 oke, kampung budaya mau digimanain. Siapa yang mau ngelola di kampung budaya? Jadi jangan sampai PR Karawang itu banyak. Ini anggaran terserap. Bangun A, bangun B, bangun C, tapi setelah itu loss. Lah, mau gimana? Ini duit rakyat loh, duit kita yang dibangun. Jadi jangan sampai menjadi sebuah bangunan-bangunan mangkrak atau bangunan-bangunan yang
yang unfinished gitu, masih Ya, menyisakan betul. permasalahan-permasalahan. Ya kayak Kampung Budaya itu Konsepnya aduh, gimana sih gitu. gitu. Jadi halo Karawang gitu. Maksud saya ngelihat saya hanya menyerukan di sini nih. Ini penting ya. Eh, tolong semua seniman budaya Karawang samakan frekuensi. Frekuensi kita sama untuk Karawang. Ya Ya. kan? Ini Kampung Budaya ini aset, mau digimanain? Tolong bicara, tolong. Nah, nanti kebijakan ambil oleh eksekutif, siapa yang mau ngelola? Kalau emang harus swasta yang ngelola, mana rekanannya? Ya. Pertanggungjawaban. Jangan sampai gini loh. Teman-teman swasta mau pengen ngelola dapat SPK ngelola udah gitu dijual ke orang di apa. Nah, itu harus tanggung jawab. Kalau kita mencari pengelola di Kampung Budaya yang masih profit oriented, bahaya. Oke. Harus punya idealis. Ya. Jadi seseorang atau organisasi atau perusahaan yang mau membangun Kampung Budaya itu harus berpikirnya idealis dulu, jangan berpikir profit oriented. Kalau bicara profit oriented ya besok-besok 6 bulan kabur, sepilah inilah. Tapi harus nih, siapa yang mengelola harus tanggung jawab, dibikin apa nih Kampung Budaya? Konsepnya seperti apa? Jadi tolong pemerintah Kabupaten Karawang, kita open seluas-luasnya siapa yang mengelola Kampung Budaya. Kalau emang pihak ketiga swasta kasih proposal Anda seperti apa, konsep Anda seperti apa, pembiayaannya kan pasti dari mereka. Ya. Ya kalau infrastruktur pastilah yang namanya Pemkab Karawang melalui katakanlah PUPR pasti akan support lah terkait ngebangun A, ngebangun B. Tapi pengelola itu harus bertanggung jawab. Itu Kampung Budaya. Belum pasar misalnya. Ya. Saya juga ada nih, misalnya rumah susun tuh di mana di Adiarsa ya? Adiarsa. Terbengkalai. Udah berapa puluh tahun itu, Kang? Itu kan milik Karawang juga ya? Bukan milik. Saya kurang tahu. Takut salah ngomong kalau Takut saya salah nggak tahu. Satir ini saya nggak gini. Maksud saya, jadi tadi bangun tinggalin ya, jangan kayak gitulah, ya kan? Dulu Ya. sih sempet disewain dengan harga ini gitu. Ya, Salah satu program jadi salah Ya satu artinya kan program. gini, kalau misalnya gini nih kan, nih harusnya kalau misalnya kita respon terkait apa ya, situasi kayak Karawang dengan banyaknya masyarakat pendatang-pendatang yang kerja di perusahaan-perusahaan, ini kan potensi sebenarnya. Betul. Wah ini Pemkab Karawang dibenerin nih, jadi kos-kosan kan lumayan kan. Iya. Daripada mereka harus kos dan lain-lain, ini kan ada sebuah rumah susun yang bangunannya sudah ada, tinggal dialokasikan aja, benerin, dikosin. Ya. Dikelola secara profesional. Ya kalau masalah ada hantu ya tinggal diusir lah hantunya. Kayak gitu. Banyak kok di Kayak budayawan beneran. Pawang hujan aja ada kan di Mandalika ya. Ada. Iya, pawang hantu pasti ada. Saya pawang hantu, pawang hujan tuh Karawang tuh jagonya. Wah, Saya saksi iya. matanya gitu. Dari kecil saya udah ngeliat yang kayak gitu. Jadi itu ya kuncinya. Ya, oke. Konsen dari saya juga meminta ke teman-teman eksekutif, nanti kita akan suarakan bersama. Oke. Saya akan mewakili juga bahwa fokus pembenahan aset-aset Karawang, aset yang mewakili kebudayaan, aset yang mewakili misalnya pasar, Ya. aset yang mewakili kehunian dan lain-lain. Ya itu harus, karena apa? Kita juga perlu dong PAD. Betul. Kita juga perlu dana-dana yang masuk untuk menambah PAD. Nah, kita bingung cari PAD yang sebenarnya potensi di situ tuh ada gitu untuk Iya. menghasilkan PAD dan untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Karawang, kita bangun Karawang. Jangan sampai Karawang masuk lagi kemiskinan ekstrim. Ya. Iya dong. Sempat itu ya. Ya gitu. Ya emang masih gitu. Itu data, bukan saya yang ngomong kok, itu Ya, udah ya. data yang ngomong itu. Ya. Kalau nggak salah dulu juga sempat di pusat kota tuh Kang, di dekat Karangpawitan. Saya kurang tahu sih persisnya. Sempat mau dibangun auditorium gitu. Benar nggak sih? Nah, sebenarnya maksud saya gini, Paham. lebih ke nih kita nih, mungkin akan lihat di situasi studio kita ini seadanya yang mewah ini. Ini salah satu harapan bagaimana para pegiat seni, pegiat pelestari budaya bisa tampil kapanpun di gedung yang layak, yang bisa dipertontonkan gitu kan, pertunjukannya, ada auditorium khusus gitu kan. Satu lagi Kang, tuh gimana tuh Kang? Ya itu idenya keren. Iya nggak sih Yap. yang di sana itu? Ya itu belum clear ya. Karena kalau saya lihat di daerah Karangpawitan ada gedung salah satu di samping gedung pemuda Ya. itu. Itu juga kayaknya kok saya ngeliat kok kayak terbengkalai juga. Ya. Ini gini apa? Katanya salah konstur ini. Balik lagi nih. Jadi gitu, jangan sampai kita tuh nyerap anggaran, yang penting di duit nih APBD. Mm-mm. Kita bikin apa ya? Bikin apa ya?
ide-idenya brilian, tetapi harus ada controlling yang ketat terkait dana-dana itu. Oke. Dana itu dipakai ngebangun. Nah, itu pengelolaannya harus ada controlling yang ketat, yang ada kemauan, ada political will untuk dari eksekutif. Nanti kita support dari legislatif untuk membenahi semua permasalahan-permasalahan itu. Jangan sampai nanti ada proyek-proyek bikin A, bikin B, nanti jangan sampai Di tengah Karawang jalan nggak gini loh, jelas nih. jangan sampai ada ini mah Karawang banget. Malu digituin. Saya Karawang udah bangetnya itu padat banget. udah jenuh juga kalau dengar wah ini mah Indonesia banget. Waduh Ya. gitu. Jangan sampai wah ini Karawang banget. Itu tuh jangan ya. Ya nggak tahu. Jangan, Mas. Jangan saya yang ngomong duluan kayak gitu. Kita jangan Karawang banget deh. Sekarang mah kita harus coba rubah. Kita sama-sama bangun itu untuk kita semua perbaikan itu. Ya saya juga ini kan ya mudah-mudahan teman-teman eksekutif atau siapapun bisa ngelihat seperti ini. Saya support seniman, saya dukung seniman Karawang untuk pemikiran-pemikiran yang lebih baik karena saya yakin, yakin semua juga ingin Karawang baik gitu. Pasti. Apapun idenya semua juga tentang budaya, apalagi kan, waduh, ini kita juga saya nggak tahu apalagi nih yang masih tersembunyi di bumi Karawang. Ya. Tentang cerita misalnya Singa Perbangsa yang masih terus bercerita gitu kan terkait tentang suksesi kepemimpinan dari Trah Mataram, dari ya kita bicara Mataram lah karena emang periode kekinian ya sampai dengan akhir penjajahan. Kita nggak tahu bicara Purbakala, ya kan, Candi Jiwa, Tarumanagara. Kita nggak tahu bicara tentang transportasi Citarum itu dulu mungkin ya katanya menjadi salah satu transportasi yang sangat luar biasa karena dulu kita bicara maritim. Ya, kita belum ada mobil dulu mah. Kan gitu pasti sungai dan laut gitu. Ya, luar biasa sekali Kang Bibik, padat berisi. Itu baru dari sisi kebudayaan. Ya, kalau sisi-sisi lain silakan nanti di forum lain lah. Ini sisi kita bicaranya dalam konteks seni dan budaya. Baik, pemirsa sekalian, kita masih akan lanjut nanti di segmen terakhir dalam diskusi ini. Tentunya jangan lupa subscribe channel YouTube SPSKB Official. Nah, nanti setelah ini akan ada segmen request lagu ya, akan nanti dinyanyikan oleh artis-artis Karawang nih, ya, dari Pariska. Pariska itu adalah Persatuan Artis Karawang. Kemudian bagi yang mau sawer online atau donasi online nanti ada nomor rekeningnya tercantum di sini. Kemudian bagi yang mau mempromosikan usahanya, Anda juga bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda atau di layar handphone Anda. Ini bagian daripada kolaborasi SPSKB dengan berbagai elemen masyarakat supaya bisa saling menumbuhkan. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di SPSKB On Cam di YouTube channelnya SPSKB Official setelah pesan-pesan berikut ini.
Balik lagi di SPSKB On Cam. Masih bareng Kang Pipik di sini di YouTube channelnya SPSKB Official. Udah di subscribe belum nih? Terus linknya udah pada di share belum? Karena ini juga tadi kita banyak bicara, banyak ngobrol sama Kang Pipik. Kalau buat saya sih saya banyak dapat input nih. Mudah-mudahan juga teman-teman yang nonton juga bisa mengambil manfaat dari obrolan kita tadi ya Kang ya. Tadi kita bicara soal utamanya sih soal soal Perda nomor 2 tahun 2018 ya, soal pelestarian budaya. Yang di sana hasil kajian dan banyak diskusi rasa-rasanya tidak relevan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Sehingga kami merasa perlu adanya revisi dan Kang Pipik tadi sudah memberitahukan bagaimana jalannya, bagaimana mekanismenya sebuah perda itu harus direvisi itu nggak segampang Kang pangrevisikan atau kan nggak gitu juga kan. Nah ini juga mudah-mudahan jadi edukasi buat kita ya Kang ya. Bagaimana kita menginisiasi atau menyampaikan aspirasi secara baik dan benar. Kemudian kita bicara soal pelestarian budaya lebih luas lagi, bicara tentang museum tadi. Bicara tentang museum bahwa Karawang ini menurut kami perlu adanya museum dan Kang Pipik juga setuju untuk itu. Kemudian kita bicara tentang kampung budaya dengan segala macam hiruk pikuknya. Mudah-mudahan ke depan bicara yang sudahlah ya Kang ya. Yeah. Tinggal bagaimana ke depan kampung budaya ini bisa menjadi salah satu representasi dari Karawang dengan kearifan lokalnya, dengan kekayaan budayanya. Sehingga ini menjadi ya harapannya bisa menjadi salah satu tujuan wisata barangkali ya. Salah satu tujuan wisata budaya dari luar daerah ke Karawang. Karena banyak ya ini kalau saya salah lagi-lagi koreksi, banyak orang-orang di luar daerah itu ngomong Karawang oleh-olehna naon sih. Itu yang pertama. Yeah. Kedua, kalau kita mau berwisata ke Karawang apa tempat wisatanya? Nah, terakhir nih Kang, coba ini sebagai orang Karawang tadi kan pituin katanya nih, ya kan? Gimana dengan tanggapan-tanggapan kayak gitu nih? Karena untuk oleh-oleh aja banyak versi gitu kan. Kalau daerah lain sebutkanlah misalnya Malang dengan apelnya, Garut dengan dodolnya, terus Bandung dengan peyemnya, misal dan lain-lain. Karawang nih gimana nih Kang? Ada sebenarnya ranginangnya di daerah-daerah pesisir itu, ranginang, opak. Itu dari zaman itu sebenarnya mereka ini ya. Ya baik ya. Sebenarnya gini. Dulu waktu saya kecil, ya waktu SMP lah, ada yang namanya study tour. Ya. Saya nggak tahu tuh. Ya mungkin saya juga kayaknya belakang ini saya baru paham nih. Study tour yang ada tuh saya pasti ke Borobudur, ke Jawa, terus ya punten ya gitu. Ya. Belakangan saya berpikir, oh ternyata emang kebetulan guru SMP saya itu dari Jawa Tengah semua. Jangan-jangan sembari pulang juga gitu. Ya nggak tahu. Zaman Orde Baru ya, saya karena hidup di 2 zaman. Nggak tahu, ya mudah-mudahan bisa, ya, cukup 2 zaman aja lah gitu kan. Artinya ada ya budaya kita tuh dari kecil itu udah disugesti terkait budaya-budaya itu ya, tentang bicara kerajaan Jawa Tengah, tentang bicara candi Jawa Tengah, kesana aja gitu. Nah, saya ngelihat emang harus ada pergeseran nih. Anak-anak kecil ini harus, kita tuh punya hal yang sangat spektakuler, misalnya Candi Jiwa. Kita punya Rengas Dengklok. Kita punya Syekh Kuro loh. Kita punya Masjid Agung. Kita punya ya katakanlah adalah peninggalan-peninggalan yang lain yang emang ya kita bisa lah. Saya sempat agak melenceng dikit ya. Saya sempat bicara waktu itu ke Disparbud terkait tour industri. Nah, ke depan itu penggiat-penggiat ekonomi kreatif atau misalnya apapun di Karawang bikin yang namanya tour industri. Kenapa tour industri? Di Karawang ini ribuan perusahaan, Anda mau bikin mobil ada di Karawang, mau bikin motor ada di Karawang. Nah, diajak nih seluruh siswa seluruh Indonesia
Anda mau lihat nggak caranya bikin mobil seperti apa? Betul. Itu di konsep bikin study tour, kerjasama dengan hotel dan lain-lain. Itu nanti masukin juga kearifan lokal terkait. Anda mau tahu nggak nih tentang Soekarno, Iya. tentang misalnya sejarah Rengas Dengklok. Iya. Anda mau tahu nggak sejarah tentang penyebaran Islam di tanah Jawa itu seperti apa dan Iya. lain-lain. Itu kita bisa Dalam satu literasi. paket. Ya, dalam satu paket nanti Iya. kita combine lah. Nah, itu salah satu hal yang ya bisa lah dimasukkan lah ya untuk terkait masalah itu kan pelestarian budaya. Pelestarian, betul. Jadi pelestarian budaya itu bukan hanya dari lahir secara kertas, Oke. spiritnya yang dijaga. Ya. Karena saya ngejar kalau bahasa tagline atau moto kali ya dari pekerja seni Karawang Bersatu ini Ya. itu guyub ya. Utamakan guyubna, Utamakan guyubna, tanjurkeun tanjurkeun senina, senina, lestarikan budayana. Nah ini kan udah keren. Nah, Tapi kuncinya satu, guyub. guyub. Kalau Anda nggak guyub, terdiri dari berbagai macam paksi-paksi, ya saya agak pesimis juga. Nah makanya ini di egonya diinin dulu nih. Ngobrol dulu. Autokritik. Yuk kita bangun Karawang sama-sama. Kuncinya guyubnya. Guyub dulu deh, kita bangun sok Karawang. Nanti kita kerja sama-sama bikin Karawang yang lebih hebat. Karawang ini bisa hebat kok. Kenapa? Potensinya ada kok semuanya. Ya kan Karawang ini Setuju. saya ngelihat gini loh. Ya saya agak nyeleneh nih. Teori saya agak nyeleneh nih. Anak orang-orang hebat sekarang dikebumikannya di mana? Di San Diego. San Diego Hill. Betul. Karawang kan? Ya, ini bukan promosi ya. emang gitu kan. Saya nggak nyebut merek ya. Saya hanya lihat ini orang-orang hebat, orang terkaya di Indonesia, orang populer di Indonesia, sampai musisi, sampai artis banyak yang dikebumikan di Karawang. Ya kan? Berarti kan Karawang sebuah destinasi besar nanti ke depan. Gitu kan. Menjadi orang tuh jarangnya nanti ada perubahan nih. Pasti dong mereka punya keturunan, punya apa ya. Ini pasti akan datang ke Karawang. Dan saya yakin ini bumi Karawang ini ditanam oleh orang-orang hebat. Insya Allah 10, 20, 30 tahun ke depan banyak orang-orang hebat lahir di Karawang. Kalau kita bicara Jawa Tengah, Jawa Timur banyak orang-orang hebat karena banyak orang-orang hebat yang disemayamkan di sana. Betul. Nah insya Allah nih teori agak nyeleneh gitu. Tapi jangan dipakai referensi. Ini jangan dikaitkan dengan apapun. Tapi esensial sih itu. Ya itu pasti loh. Orang-orang hebat itu sekarang di persinggahan terakhir itu di Karawang. Nanti ke depan ya mudah-mudahan kita sama-sama ya. 10, 5, 10, 20 sampai 30 sampai ke depan tuh pasti banyak orang-orang hebat lahir di Karawang. Nah salah satunya dari unsur kebudayaan, unsur seniman. Nah kehadiran dari solidaritas pekerja seni Karawang Bersatu itu paling tidak bukan hanya di tataran organisasi, tapi akan melahirkan generasi-generasi muda Karawang yang populer secara nasional dan internasional. Makanya perlu tuh yang namanya literasi, museum atau apa. Dijajarin tuh, dikasih tahu anak-anak generasi Karawang bahwa yang pernah dapat penghargaan internasional. Misalnya saya juga punya teman Tatan Kimun, katanya saya seniman yang pernah tampil di luar negeri, Kang. Oh iya, Budi juga pernah tampil di luar negeri, kan keren. Itu harus dicatat di buku besar Karawang secara keutuhan, siapa-siapa yang pernah mewakili Karawang di kancah nasional, kancah internasional dari sisi seniman ya, dari sisi budaya. Ini kita bicara budaya, belum nanti kita bicara misalnya olahraga. Kita belum bicara misalnya yang lain. Jadi itulah, kita ayo berpikir utuh, guyub sesuai dengan motonya SPSKB. Harus guyub. Ingat ya guyub ya. Ingat ya harus guyub ya. Wayahna ya. Oke, baik gitu. Sebetulnya tadi sudah mau saya tutup dengan pertanyaan itu, tapi ini ada bisikan, ada titipan pertanyaan nih di komen YouTube kita. Tapi ini menjadi pertanyaan terakhir ya baik. Di segmen ini karena nanti artis-artisnya udah siap, nanti nyanyinya nundutan. Ya, ini dari Pospera Karawang. Ya, ini nanti kalau tidak pada kapasitasnya, Akang silakan berhak untuk tidak menjawab. Tapi sebaliknya Akang juga berhak untuk menjawab. Titip pertanyaan ke Kang Pipik katanya. Karawang ada banyak industri, ada lebih dari 1.000 perusahaan. Dana CSR tentu cukup besar. Pengelolaan dana CSR ini bagaimana? Sebagai wakil rakyat, tolong tanyakan kepada beliau. Silakan Kang. Oke, ini sebenarnya nyerempet ke Perda. Karena kami sudah menggolkan peraturan daerah terkait CSR. Nah, balik lagi nih, ini saya ulang mekanismenya.
Karawang sudah punya Perda CSR terbaru dan sudah diparipurnakan. Oke. Tinggal kita menunggu Perbubnya, peraturan bupati. Oh, Nah, ini oke. sudah ada di eksekutif. Saya juga sudah mendorong. Nah, nanti di CSR di Perbub itu ada amanah karena kan Perbub itu amanah di Perda. Ya. Ini ada yang mengelola, ada yang mengelola CSR. Dan kenapa Perda itu lahir? Karena belakangan liar, bukan belakangan ke belakang itu liar. Jadi CSR-nya masing-masing gitu. Nah, setelah Perda ini lahir, nanti Perbub ini lahir, CSR yang ribuan perusahaan itu nanti akan difasilitasi oleh lembaga yang dibentuk oleh Pemkab. Itu nanti peruntukannya, nah di situ tuh ada organisasi ada struktur kepengurusan pengelolaan dana CSR. Insya Allah kalau kemarin itu dana yang CSR perusahaan yang dikelola oleh Karawang itu kemarin itu paling juga ratusan ya, di bawah 100. Nah, insya Allah setelah Perda ini udah terbit ya, Perda udah terbit, kita bisa ribuan perusahaan. Ya syukur-syukur ya 1.500 paling tidak 50% ya kita bertahap ya, tapi mudah-mudahan bisa seluruhnya karena ada klausal hukum, ada perintah hukum gitu atau peraturan daerah, ya insya Allah PAD kita akan meningkat, CSR kita akan. Yang penting jangan salah Pengelolaannya. ya salah. Jadi ini CSR buat ini enggak. CSR itu jangan ya harus CSR untuk ngebantu misalnya ya teman-teman seniman. Enggak, Terus misalnya maksudnya enggak untuk apa nih? Enggak untuk perbaiki jalan gitu maksudnya. ya jangan support jangan support untuk BUMN lah. Ya, karena kan CSR tuh gini loh, jangan sampai corporate to corporate. Kan CSR itu dari corporate, dari perusahaan ya harus ke masyarakat. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan yang enggak logik lah. Masa kan perusahaan itu juga punya CSR sendiri kan kayak gitu ya. Jadi jangan gagal paham, itu juga harus edukasi ya, teman-teman juga harus mengerti terkait itu pengetahuan, jangan langsung baper kan kayak gitu. Jadi itu ya Kang Eden. Jadi sebenarnya saya juga seneng ya Kang Eden ini sudah beberapa kali tampil bersama dengan saya. Beliau ini hostnya, pemandunya ya. Saya juga ke bawah pinter sebenarnya. Saya nyerap kan, saya menyerap. Jadi keren nih, saya berapa kali kita ketemu ya. Ini lebih dari 3 kali lah. Saya ketemu dengan Kang Eden. Saya ingat saya lebih dari 3 kali dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Tapi satu lagi nih, teman-teman, saya sebenarnya mau dibahas di awal karena ini saya di akhir, saya bahas di akhir. Ini ada sawer online. Oh iya. Ini adalah sebuah terobosan, ya. Nanti kalau para seniman tampil off air, ya nggak usah tuh orang nyawer kayak gitu, udah punya Dana, punya Oppo, atau apa ya, e-wallet, e-wallet. Ya, e-wallet. Sebenarnya saya agak-agak ketinggalan terkait ini sebenarnya. Dompet digital. Tapi itu ke depan pasti seperti itu. Ya. Anda bisa bikin channel YouTube sendiri, Anda bisa live streaming, silakan yang mau nyawer kan. Itu udah menjadi tren loh kalau nggak salah sekarang. Orang nge-DJ aja, kalau misalnya nge-DJ, wah open donasi. Banyak. Reza Arab aja Kang. Ya live streaming. Paham saya. Donasinya. Ada yang donasi 1 miliar walaupun diambil lagi. Kembaliin lagi. Tapi itu adalah sebuah terobosan teknologi zaman. Kita nggak bisa ngelawan zaman. Kita nggak bisa membantah. Saya sampai sekolah lagi Kang di situ Kang. Saya juga mau, cuman ya, saya harus emang harus kita tuh kalah sama anak-anak kita loh. Anak-anak kita tuh bermainnya udah wah. Saya beli apa? Beli buat game-game itu buat top up. Pusing saya top up pakai duit gitu. Saya zaman dulu saya main game tuh gratis. Saya buka laptop, saya main solitaire aja kan buat. Tapi sekarang udah online loh. Udah tarung, udah ini luar biasa. Jadi tahu ada tagihan aja notifikasi. Maksud saya gitu buat para seniman, ini sudah dikasih contoh teman-teman dengan yang namanya e-wallet, nyawer online. Ini keren nih terobosan. Nanti kalau tampil offer, di hajatan tanya. Jadi nggak ketahuan ya dapatnya berapa. Jadi jangan sampai nanti ya pertama itu, kedua kalau ada yang nyawer nggak ada yang dijewer sama istrinya kan kayak gitu. Nyawernya gini gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Pipik, luar biasa sekali, kasih plus untuk semuanya. Dan pemirsa sekalian, saya juga bukan manusia sempurna, Kang Pipik pun demikian. Kita sepakat dengan itu dan tentunya pasti banyak kekurangan dalam sajian diskusi kita kali ini. Tapi lebih jauh dari itu tujuan kami SPSKB mengadakan obrolan seperti ini adalah dalam rangka membangun. Ya, dalam rangka membangun, tidak bermaksud untuk menjatuhkan salah satu pihak dan lain sebagainya. Ini adalah peran kami sebagai masyarakat. Ya, kalau zaman-zaman mahasiswa tuh dulu
agent of sosial. Ya, agent atau sebagai kontrol sosial ya. Kita kan sebagai elemen masyarakat ya, kita juga berhak. Dan kebetulan Kang Pipik sebagai wakil rakyat, kita juga diskusi dengan wakil kita di parlemen, dan ini sebuah momen yang berharga untuk saya dikasih kesempatan. Biasanya saya di belakang kamera, Kang. Ini hari ini spesial nih, khusus ditarik ke depan. Biasanya enggak ini jadi kayak keluar dari lubang cacing ini. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendukung, semua pihak yang sudah mendukung. Ada Edas Entertainment, ada Bening Distributor Cikarang, ada LSM Lodaya, Air Lighting, kemudian Air Pro Lighting, terus ada apa lagi ya? Ya ada di layar inilah ya, mata saya silinder, nggak pakai kacamata lagi ya. Ada ABD Kaum, RA Production, terus ada yang pojok tuh apa ya? Saya maju, nggak kebaca. Kimong Cookies. Ya, ini bukan acara TV, jadi santai aja maju ke depan juga. Kalau acara TV nggak bisa. Dan ada Edelweiss ya, Edelweiss ya wedding organizer yang selalu mensupport. Ini kontrak berapa episode nih dengan Edelweiss ini, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu sarana untuk kita bisa mempromosikan, kalau bahasa marketingnya tuh brand awareness gitu ya, produknya masing-masing. Kita juga terus buka kesempatan untuk para pelaku usaha untuk bisa mempromosikan usahanya. Silakan untuk info sponsorship atau request lagu, ini ada di sebelah sini nih, di pojok nih. Tunjuk saya. Nah, itu dia. Ya, kalau mau sawer online ini lengkap nih, Kang. Ada bisa lewat ini nih, ada Mandiri, kemudian ada Dana, OVO ya. Bisa, nanti kita bisa tambahkan lagi e-wallet yang lain ya. Ya, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, Kang. Terima kasih sudah berkenan hadir ngobrol bareng kita. Tadi saya juga lihat bawa keluarga luar biasa. Mohon maaf nih nanti sama si tetehnya sama anaknya, jadi harus nungguin di luar. Kami juga ucapkan terima kasih untuk yang nonton. Sehat-sehat selalu, Kang. Buat semuanya juga sehat-sehat selalu, sukses selalu. Dan saya harus mengakhiri segmen saya saat ini, nanti akan dilanjutkan sama Hugas ya, bersama para artis-artis cantiknya yang akan menyanyikan lagu. Ada request lagu nanti ya, sudah disiapkan. Dan saya Dan Kusnaidi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.